Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boy Sadi Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan penerapan IoT yang ada di rumah. Nah, pertama-tama ini saya mempunyai dana untuk rumah saya. Pertama, yang di sini ada kamar tidur, dapur, garasi, ruang keluarga, dan taman. Nah, di sini saya telah membuat berbagai device yang nanti akan dihubungkan dengan IoT. Yang pertama, di sini di kamar tidur ada AC, pintu, terus di bagian dapur ada sirene, eh, jendela, dan smoke detector. Di garasi ada garasi door. Di ruang keluarga ada lampu, kipas, jendela, dan CCTV webcam. Dan di bagian taman ada penyiram tanaman otomatis. Nah, yang pertama-tama, karena kita udah membuat denahnya dan device-nya di sini, pertama kita ke end device. Hmm. Sama ke network device, kita akan mencari home gateway. Mana? Nah, home gateway ada di bagian hubs. Karena kita udah mempunyai jaringannya, kita menggunakan home gateway. Selanjutnya, setelah kita menambahkan home gateway, kita akan menghubungkan seluruh device-nya ini agar terhubung dengan home gateway tersebut. Pertama, kita coba cek settingan yang ada di home gateway. Nah, di sini untuk config-nya, setting home gateway 1. Untuk wireless-nya, kita tidak akan menggunakan, sebenarnya bisa kita menggunakan SSID home gateway kan. Nah, untuk authentication kita disable aja biar agar mempermudahkan kita dalam menghubungkan device-nya ke home gateway. Setelah semuanya selesai, kita close dulu. Kita menuju ke device-nya dulu yang akan kita hubungkan. Yang pertama ada air conditioner atau AC. Nah, di sini nama displaynya IoT 5. Nah, di sini kan gateway-nya di DHCP, gateway DS DHCP. Nah, IoT servernya kita menggunakan home gateway. Nah, di di sini SSID-nya kalau kita hubungkan ke gateway kita sama ini, itu home gateway. Selanjutnya kita ke advance IoT config. Nah, untuk network adapternya kita menggunakan POT IoT NM1W. Terus itu kita close. Nah, di sini udah ada tulisan gambar terhubung. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan pintu. Kita klik 2 kali, selanjutnya ke advance IoT config. Kemudian dua adapternya kita ganti ke POT 1M atau M1W. Ke config kita gunakan di HCP home gateway, itu IoT servernya home gateway. Kita close. Nah, di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada semua device-nya. Di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita jendela Windows config IoT server gateway ke advanced. Selanjutnya ke itu config dan adapternya kita menggunakan yang lagi sama. Kita samain semua, kita close. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya kita membuka smoke detector yang ada di dapur. Nah, kita lakukan hal yang sama. Advance, kita config, kita pilih IoT NM1W, ke config lagi, di HCP, berarti servernya home gateway. Kita close.
Sudah terhubung. Selanjutnya kita menghubungkan gerek door yang ada di garis ini. Garis config, kita config home gateway, lalu ke advance, kita config, kita ubah PT IoT-NM1W, kita close. Nah, sudah terhubung. Akhirnya ada di ruang keluarga ada beberapa device, yaitu lampu, kipas, Windows, sama webcam. Kita config home gateway, kita advance, kita config, kita W, oke, kita close. Nah, sudah terhubung, kita lakukan hal sama kepada kipas. Ya, config home gateway, advance, kita config, kita bukan satu W. Ini kita close. Kita lalu menghubungkan webcam. Kita lakukan hal sama. Advance, kita mulai adapter PTUTNM1W, config, pilih DHCP, dan home gateway. Jadi servernya menggunakan home gateway. Oke, kita close. Kita hubungkan lagi jendela yang ada di ruang keluarga. Lakukan hal sama. Config, DHCP, selanjutnya home gateway. Ya, semua. Sekarang tinggal di bagian taman kita akan menggunakan, kita menghubungkan penyiraman tanaman otomatis. Kita lakukan hal yang sama. Versi dulu. Config. Ubah. Nah, jadi semua device yang telah kita buat yang ada di denah rumah saya ini sudah terhubung dengan home gateway ini. Jadi semua sudah terhubung dari SSID-nya sama IoT servernya udah terhubung dengan home gateway yang di sini. Selanjutnya untuk memonitoring kita menggunakan smartphone. Nah, kita tambahkan smartphone bagian in device, kita menggunakan smart device untuk mengontrolnya. Nah, kita akan menghubungkan smartphone ini. Kita cek dulu tadi, lupa, di wireless-nya, SSID-nya kita akan menggunakan home gateway, kita akan copy, close. Kita akan menghubungkan smartphone ini agar terhubung ke gateway dan agar smartphone ini bisa mengontrol seluruh device yang ada di denah rumah ini. Kita beri config, interface ini udah, kita lanjut ke wireless. Nah, di sini kan untuk authentication-nya sama kan, sama kayak tadi, kita menggunakan disable. Nah, di sini SSID-nya kita pastikan karena kita akan menghubungkan ke home gateway. Jadi kita pastikan SSID-nya dengan home gateway. Setelah itu kita coba ke, nah, di sini udah terhubung smartphone dengan home gateway. Jadi nanti kita dapat mengontrol seluruh device yang ada di rumah, denah rumah saya ini bisa kita kontrol melalui smartphone. Nah, kita coba cek kontrol. Kita lanjut ke IoT Monitor. Kita akan monitoring di sini. Selanjutnya kita akan login. Login. Nah, di sini semuanya sudah terhubung. Dari pintu sirene, jendela, smoke detector, garage, lampu, ceiling fan,
webcam dan Windows 2 dan dan ini penyiram lumpur. Nah, kita akan coba tes apakah ini semua sudah terhubung dan kita dapat kontrol melalui smartphone atau belum. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan kontrol door. Hari ini, oh, maaf tadi tidak rekam. Nah, di sini kita ulang lagi. Setelah smartphone tadi sudah terhubung, kita hubungkan, kita bisa monitoring seluruh device-nya agar kita dapat kontrol melalui bioskop. Asalnya kita IoT monitor. Dan di sini semuanya telah terhubung dalam seluruh device-nya terhubung dalam jaringan dan kita bisa mengontrolnya melalui smartphone. Dan di sini semuanya sudah terhubung. Kita akan mencoba di bagian di bagian pintu yang ada di kamar tidur dulu. Dan di sini kita coba open. Nah, di sini ini terkunci karena ada tanda merah, berarti terkunci. Kita unlock, kita buka pintunya. Nah, di sini terbuka. Selanjutnya yang kedua ada sirine. Di sini sirinenya off. Kita on kan, kalau on ada warna merah. Nah, misal kita hubungkan dengan smoke detector. Kalau smoke detector ini bisa bisa menyebabkan sirine berbunyi. Selanjutnya kita ada Windows. Kita coba on kan. Nah, di sini terbuka. Kemudian untuk smoke detector ada alarm level. Coba kita pakai. Oh, tidak bisa. Ada kesalahan. Soalnya ada garasi door. Kita buka-buka. Kita coba buka. Nah, sini garasinya akan terbuka. Soalnya ada lampu. Nah, di sini kita bisa ada kipas. Nah, ini untuk yang statusnya low, jadi putarannya kecil ada satu. Kita coba yang high. Nah, di sini terhubung dengan kipasnya berputar dengan cepat. Kemudian ada webcam, kita coba terhubung. Nah, di sini berarti tandanya webcamnya on karena ada tanda merah di webcam. Nah, selanjutnya kita Windows yang ada di ruang keluarga. Kita coba buka dulu. Ya, di sini terbuka. Kemudian yang terakhir ada penyiram tanaman otomatis. Nah, di sini kita dapat mengontrolnya melalui smartphone dan kita coba on-kan. Nah, di sini eh, penyiram tanaman bisa menyemprotkan air secara otomatis di bagian tanaman kita. Nah, seperti ini. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai pembuatan jaringan IoT yang ada di rumah. Ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.